Setelah reunion wholesome dengan Lilia juga Aisyah, dan tentu saja pertemuan dengan Zanoba dan Pax. Yes, best as fuck. Enggak, dia nggak best coy, dia horny as. Kita kedatangan karakter baru lagi, yaitu Orsted dan perempuan bernama Nana Hoshi. Nah, ngomongin tentang Orsted, apakah kalian pernah bertanya-tanya siapa itu Orsted? Kayak ini orang siapa gitu loh. Kayak ya who? Kalau iya, video ini bakal cocok untuk kalian. Seperti apa yang ada di judul video, kali ini aku akan menjelaskan siapa itu Orsted dan tentunya secara singkat. Orsted atau sebutan lainnya yaitu Dewa Naga adalah salah satu anggota 7 kekuatan dunia yang berada di posisi kedua. Namun walaupun dia berada di posisi kedua, dia tetaplah yang terkuat. Awalnya posisi Orsted ini tidak diketahui keberadaannya, juga berstatus tidak diketahui hidup atau matinya. Namun dia mulai menunjukkan diri ke publik setelah kejadian Mana Calamity atau insiden teleportasi Vitoa. Seperti apa yang sudah Anime jelaskan, Orsted memiliki 3 kutukan. Yang pertama, kutukan yang membuatnya ditakuti dan dibenci oleh semua makhluk di dunia ini, bahkan naga juga termasuk. Namun, Rudeus adalah pengecualian karena dia berasal dari dunia lain. Yang kedua, kutukan yang membuatnya tidak bisa dilihat oleh Hitogami, yang otomatis membuat Hitogami tidak bisa melihat masa depan dan masa lalu Orsted. Yang ketiga, kutukan yang membuatnya tidak bisa serius dalam bertarung. Hal ini membuat Orsted tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya dan menyelesaikan tujuannya secara instan. By the way, bagi yang nanyain, tujuan Orsted itu apa sih? Well, tujuannya adalah untuk mengalahkan Hitogami, namun sebelum itu ia perlu mengalahkan Laples. Kenapa? Karena Laples memiliki salah satu benda yang bisa membawanya ke Void World, tempat Hitogami berada. Yang pertama, hampir setiap sihir dan teknik pedang yang dia kuasai berada di tingkat dewa atau tingkatan terakhir. Kedua, memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, bahkan bisa memprediksi masa depan. Oke, sedikit disclaimer. Banyak yang mengira bahwa semua dewa yang ada di Mushoku Tensei itu bisa memprediksi masa depan. Namun informasi itu salah. Hanya Hitogami yang bisa memprediksi masa depan. Itu pun masih samar-samar karena posibilitas masa depan itu sangat banyak, seperti Eyes of Foresight yang dimiliki Rudeus. Berbeda dengan kasusnya Orsted, Orsted mempunyai caranya sendiri dalam memprediksi masa depan. Caranya gimana? Nanti aku jelaskan. Yang ketiga, salah satu dari beberapa orang di dunia ini yang bisa menggunakan Voiceless Incantation atau sihir tanpa mantra, termasuk sihir penyembuhan. Yang keempat, mempunyai kemampuan turun-temurun ras naga, contohnya Dragon Gate dan teknik bertarung tangan kosong. Yang kelima, sangat baik dalam menggambar pola summoning. Bahkan Almanfi, anak buahnya Perugius, menganggap kalau pola summon milik Orsted sangatlah kompleks. Yang keenam, memiliki pedang yang bernama Godsword, salah satu pedang yang sangat kuat namun hanya bisa digunakan dalam kurun waktu 10 menit dan sangat menguras mana. Yang ketujuh, sihir healing yang cepat, bahkan hampir terbilang instan. Itu dikarenakan Orsted bisa menggunakan sihir penyembuhan tanpa rapalan yang membuatnya terkesan instan karena tidak perlu dirapal. Yang kedelapan, menguasai sihir Ranma atau Disturb Magic. Dan masih banyak lainnya. Orsted juga adalah seorang ras naga yang sama dengan Perugius. Namun walaupun Orsted dan Perugius itu ras yang sama, Orsted tidak terlalu suka membahas tentang ras naga lainnya termasuk Perugius. Malahan, Orsted tidak terlalu menyukai Perugius. Tapi walaupun dia terlihat sangat mengerikan, Orsted adalah orang yang halus dan penyabar. Dia bahkan melihat anak buahnya sebagai kawan, bukan sebagai bawahan. Namun kalau ada siapapun yang menghalangi tujuannya, dia nggak akan segan-segan untuk membunuh orang itu. Damn. Selanjutnya, pembahasan ini akan mengarah ke spoiler. Jadi bagi kalian yang nggak mau kena spoiler, kalian bisa close video ini. Namun kalau kalian kebal spoiler, ya kalian bisa lanjutin. Ingat, spoiler ditanggung sendiri. Orsted adalah anak dari Dewa Naga generasi pertama yang dikirim ke masa depan untuk mengalahkan Hitogami. Tak hanya itu, ayahnya juga memberikan semacam kutukan yang membuat Orsted terjebak dalam sebuah time loop. Apabila Orsted tidak bisa mengalahkan Hitogami dalam kurun waktu 200 tahun, ataupun mati tengah jalan, dia akan dipaksa mundur ke masa lalu hingga ke awal di mana Orsted dikirim ke masa depan dan mengulang semuanya dari awal.
Satu-satunya cara untuk menghancurkan kutukan ini hanyalah dengan mengalahkan Hitogami. Namun sebelum ia bisa mengalahkan Hitogami, seperti yang aku bilang tadi, ia perlu mengalahkan Lapras terlebih dahulu. Time loop inilah yang membuat Orset memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, bahkan bisa memprediksi masa depan karena dia belajar dari pengulangan-pengulangan yang sudah ia lalui sebelumnya. Walaupun kutukan time loop ini terbilang overpower, kutukan ini juga memberikan kelemahan yang sangat fatal, yaitu membuat Orset lambat dalam pemulihan mana. Jadi penyebab kutukan kenapa Orset tidak bisa serius dalam bertarung itu dikarenakan Orset mencoba untuk menghemat mananya. Ini juga alasan kenapa ia mempelajari teknik bertarung tangan kosong, karena dengan teknik itu ia bisa melindungi diri atau bahkan menyerang tanpa memerlukan mana yang banyak. Jadi gimana? Apakah kalian paham dengan siapa itu si Orset? Atau malah tambah bingung? Kalau tambah bingung kalian bisa kok searching di internet, soalnya banyak kok yang ngebahas. Dan semoga dengan video pembahasan singkat ini kalian makin paham dengan si karakter Orset ini. Dan ya mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan, cuma aku juga bingung mau ngomong apa. Ya intinya jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. Tolong biar tambah rame coy, biar makin gokil nih channel, oke? Dan ya dan jangan mulu bang, kayak closing.